selamat menikmati video dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Frank yang mencoba memanggil Spirit dengan mengatakan, "Wahai Spirit of the Wind Jelmaan, kemurnian yang memusnahkan kejahatan dan kegelapan. Aku Frank Sirius, pencari kebenaran. Memohon untuk berjalan bersama kekuatan yang telah melampaui. Berdasarkan kesepakatan suci yang ditempa sejak dahulu kala, tunjukkan dirimu padaku." Namun sayangnya setelah yeping begitu panjang, tidak terjadi apapun di sana. Lalu Frank bertanya kepada Oscar apakah ini tidak berhasil. Oscar menjawab, "Ya, afinitasmu dengan Spirit jelek sekali." Tapi Frank, yang masih tidak percaya, mengatakan bahwa baru saja ia merasakan ada angin yang lewat. Namun Oscar mengatakan bahwa itu adalah dirinya yang menghela nafas. Hal itu membuat Frank sangat kesal karena usahanya yang sia-sia. Tapi Oscar mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang memiliki afinitas dengan Spirit sejak mereka dilahirkan. Jadi jangan patah semangat. Mendengarnya Frank mengeluh karena mau bagaimanapun sejak awal, ini semua sudah gagal. Dan kalau tidak bisa memanggil Spirit, bagaimana caranya mengontrol? Mana Oscar membalas, "Ya, hal itu tidak apa-apa, karena aku punya cara lain," ujarnya sembari mengingat kejadian yang ia alami di kehidupan sebelumnya, di mana dulu ia sempat mengunjungi kerajaan Elf dan mempelajari ritual Spirit Summoning. Namun saat itu, para Elf menyarankan agar aku mencobanya. Dan saat aku mencoba, tidak disangka hal itu berhasil, padahal waktu itu aku hanya main-main. Jadi kalau waktu itu berhasil, maka tidak ada alasan untuk tidak berhasil kali ini. Ditambah lagi mereka saat itu bilang bahwa aku adalah summoner manusia pertama dalam 118 tahun. Lalu Frank bertanya, bagaimana caranya, apakah aku harus merapalkan mantranya lagi? Namun Oscar memintanya untuk minggir karena dirinya akan mencoba memanggil Spirit, ujarnya. Sembari berpikir bahwa Spirit King akan kembali mengingatnya. Kemudian ia pun mulai mengucapkan mantra dengan berkata, "Dulu, ruangannya tidak sesuram sekarang. Karena saat itu aku berada di hadapan World Tree yang menjulang kokoh ke langit. Jadi Spirit of the Wind datanglah padaku, dan tiba-tiba saja muncul angin yang sangat besar hingga membuat Frank harus menahan tubuhnya agar tidak terpental. Lalu terdengar suara dari Spirit yang mengatakan, 'Oh manusia kau, orang yang telah memanggilku kemarikan. Sudah semenjak 27 tahun sejak kalian terakhir kali memanggil kami.'" Mendengarnya Oscar berpikir bahwa orang yang dulu memanggil Spirit juga adalah dirinya. Dan ia mengatakan bahwa dirinya ingin membuat kontrak, "Jadi apa kau butuh sesuatu seperti kesepakatan tertulis atau semacamnya." Namun Spirit itu mengatakan formalitas semacam itu tidak diperlukan karena yang penting adalah ikatan antara hati. Jadi manusia, akankah kau membentuk ikatan persahabatan dengan Silsten Spirit peringkat tinggi? Namun Oscar menolaknya, yang membuat Spirit itu, dan Frank kebingungan dengannya. Lalu Oscar pun mengatakan, niat aslinya, yang memanggil si Spirit di mana? Ia memang tidak membutuhkan Spirit, tapi orang di belakangku lah yang membutuhkanmu. Lalu scene berpindah ke keesokan. Harinya di arena latihan terlihat Grand Sirius yang sedang menyapa Hamel, dan ia menganggap bahwa kehadiran Hamel di sini berarti Anda setuju dengan ketentuan perjanjian kita. Hamel mengiyakannya dan ia menyebut bahwa pada awalnya dirinya memang ragu, tapi kuputuskan untuk menerimanya. Karena pengembang obat yang terlalu keras kepala untuk diajak bicara. Mendengarnya, Grant membalas, "Jadi begitu, maka saya akan menghormati kesepakatannya. Dan ini adalah Knight yang saya pilih untuk pertandingan hari ini." Lalu Knight itu memperkenalkan dirinya sebagai Knight level 5 yang bernama Leslie Morgan. Kemudian Grant menjelaskan peraturan pertandingan kali ini, di mana sederhana saja, orang yang mengambil kalung lawan terlebih dahulu menang, dan jika pertandingan berjalan lebih dari 5 menit, tanpa ada pemenang, maka pertandingan akan diakhiri. Mendengarnya Oscar cukup senang dengan peraturan itu, dan ia meminta untuk segera memulainya sekarang. Namun Grant mengatakan bahwa kalau kau mau berhenti, angkat tanganmu saja. Tapi apakah kau yakin ingin bertarung dengan pakaian seperti itu? Yang terlihat akan mengganggu pergerakanmu.
Oscar membalas, ya, hal ini tidak apa-apa, karena bukan aku yang akan bertanding. Ujarnya sembari berbalik melihat ke arah Frank. Hal itu membuat Grant terkejut dan meminta Oscar untuk menjelaskan hal ini. Lalu Oscar mengatakan bahwa sebelumnya kau memintaku membuktikan kemampuanku, tapi kau tidak bilang aku sendiri yang harus bertarung. Jadi aku mengajarinya beberapa hal kemarin. Mendengarnya, Grant membalas, jadi begitu. Tapi memang salahku karena tidak menambahkan ketentuan bahwa kau harus bertarung sendiri. Namun kalau kau mengirim Frank karena berpikir kami akan sedikit lembut padanya, dikarenakan kasihan itu tidak akan terjadi. Tapi Oscar mengatakan bahwa maksudnya tidak seperti itu, karena aku hanya berpikir dia punya kesempatan lebih baik daripada seorang magi level 2, ditambah dia sekarang berlevel 4. Hal itu mengejutkan Grant karena ia sangat yakin bahwa Frank masih level 3 kemarin. Namun dengan percaya diri, Oscar membalas kalau aku mau menjadikan Frank mage hebat dalam 2 tahun. Bukankah bakat seperti ini yang harus kutunjukkan padamu? Lalu Grant meminta Leslie untuk tidak menahan diri saat melawan Frank, dan Leslie pun mengiyakannya. Namun di sisi lain, Oscar mencoba menyemangati Frank dengan berkata, ayo tidak apa-apa, tidak perlu takut dan lakukan saja, sesuai dengan hal yang telah kukatakan kemarin. Maka kau akan menang. Lalu sembari berjalan menuju ke arena, Frank mengiyakannya. Kemudian setelah mereka berdua saling memperkenalkan diri, pertandingan pun dimulai. Lalu, dengan cepat, Frank langsung menjaga jarak dengan Leslie, karena itulah yang telah diperintahkan oleh Oscar. Tapi tiba-tiba saja, Frank terkejut karena merasakan tekanan dari Leslie. Dan ia pun berpikir, ya meskipun tidak ada niat membunuh, tapi intimidasi selevel ini di jarak sejauh ini. Jadi inilah rasa tekanan yang dikeluarkan oleh seseorang berlevel 5. Tapi kalau aku mundur sekarang dan berkata, aku tak bisa, ujarnya yang tiba-tiba saja teringat Oscar yang sangat mempercayainya, hingga mempertaruhkan pendapatan dari Flu ke Dina. Jadi, dengan semua itu, aku tidak bisa berhenti di sini. Dan mengecewakan harapan seseorang yang pertama kali mengatakan bahwa aku dibutuhkan. Ujarnya sembari meluncurkan spell Windblade, yang sayangnya masih tidak cukup untuk melukai Leslie, tapi Leslie berpikir bahwa Frank sudah banyak berkembang karena bahkan ia bisa menggunakan dual casting dan sampai berhasil mengacaukan aliranku, tapi sekarang Frank berhasil menggunakan sword control techniques, di mana telah dipakai di berbagai negara timur. Jadi apakah ini rasanya menghadapi mereka yang menggunakan teknik puncak yang bisa membuat seseorang bisa bertarung tanpa menyentuh pedang mereka? Namun tetap saja, hal ini masih belum cukup untuk melawanku. Jadi mari akhiri hal ini, lalu dengan sangat cepat, ia langsung menerjang maju ke arah Frank. Hal itu membuat Frank sangat terkejut, karena Leslie yang bisa bergerak dengan sangat cepat, dan ia pun memutuskan untuk menggunakan spell Goose Hand untuk menahan serangan Leslie. Lalu Grant yang sedang menyaksikan pertarungan itu mengatakan bahwa bagaimana bisa dia berkembang sejauh ini hanya dalam setengah hari. Tapi dia tidak menggunakan metode terlarang untuk memaksakan dirinya, kan? Namun, Oscar memintanya untuk tidak perlu cemas, karena mereka menggunakan metode yang sangat aman. Tapi sembari menutupi rasa cemasnya, Grant membalas, memangnya siapa yang cemas? Lalu scene kembali berpindah ke pertarungan. Terlihat Leslie yang bisa menembus perlindungan milik Frank dengan menebasnya. Namun hal itu membuat Leslie sedikit kecewa, karena meskipun dia cukup berkembang, tapi sepertinya kemampuannya hanya segini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Frank tidak cocok untuk menjadi combat mage, ditambah sifatnya yang lembut itu akan menyakitinya. Bahkan mungkin tersakiti saja akan lebih baik untuknya, dan menjalankan bisnis terlihat lebih cocok untukmu. Dengan begitu kau takkan terluka, dan keluargamu takkan cemas lagi. Dengan begitu, kau takkan kehilangan dirimu lagi, karena magikmu sendiri seperti orang bodoh. Namun saat Grant merasa bahwa semua ini telah berakhir, tiba-tiba saja ia merasa aneh saat melihat Oscar yang malah tersenyum, padahal Frank sedang terdesak. Lalu scene flashback ke malam sebelumnya terlihat Oscar yang agak kecewa, karena meskipun fusion spiritnya berjalan lancar, tapi spirit yang diffusion hanya spirit tingkat rendah. Kemudian, ia bertanya kepada Frank, bagaimana Wingard memperlakukanmu? Apa responnya bagus saat latihan? Namun Frank hanya berterima kasih, karena Oscar telah menolongnya saat seseorang menghajarnya. Oscar membalas, ya tetap saja kau mungkin belum bisa mengubah tubuhmu menjadi angin, sesuai keinginanmu karena trauma itu belum sepenuhnya hilang. Mendengarnya, Frank bertanya, apakah berarti ia tidak akan bisa menang besok? Oscar tidak membenarkannya, karena kalau kau menggunakan Wind God sampai 100%, itu pasti bisa. Namun Frank kebingungan dengan apa yang dimaksud 100%. Oscar mengatakan,
Frank, apakah kau kira mengubah tubuhmu menjadi angin adalah satu-satunya kemampuan Wind God? Karena sebenarnya masih ada bagian yang lebih menarik dari mantra Wind God, di mana bagian ini sangat rusak atau bisa dibilang curang. Jadi bagian itu adalah integrasi di mana selama sesuatu menyentuh tubuhmu, baik itu pakaian ataupun objek, semuanya bisa berubah menjadi angin. Dan inilah bagian paling aneh dari Wind God, di mana dalam pertandingan penting, untuk menyembunyikan kartu asmu. Ditambah lagi, bukankah akan lebih seru kalau memenangkan permainan pikiran? Lalu terlihat dengan sangat cepat, Frank mengubah kalungnya menjadi angin yang membuat Leslie menjadi gagal untuk menangkap kalungnya. Dan malah Frank yang berhasil mengambil kalung milik Leslie, di mana hal itu langsung mengejutkan Leslie dan yang lainnya. Lalu Frank yang membuka tangannya dan melihat kalung milik Leslie. Sudah di tangannya pun menjadi sangat senang karena dirinya yang berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Namun Grant yang melihat Frank bisa menggunakan mantra Wind God menjadi tidak percaya, karena bahkan Magic Healer bilang dia tidak akan bisa menggunakannya lagi. Tapi saat Grant masih termenung, tiba-tiba saja Hamel bertanya, "Apa kau akan menerima hasil pertandingan kali ini?" Mendengarnya, Grant melihat ke arah Oscar dan berpikir bahwa apakah benar dia hanya melatih Frank selama sehari saja. Namun saat ia melihat adiknya yang terlihat sangat senang, ia pun memutuskan untuk menerima hasil dari pertandingan kali ini. Lalu, beberapa saat kemudian, terlihat Grant yang akan segera kembali pulang, namun sebelum kembali, ia berpesan agar tolong terus jaga adikku dan Frank kau cukup berkembang. Namun, Frank malah berpura-pura untuk tidak mendengar hal itu dan meminta kakaknya untuk mengulangi perkataannya. Tapi Grant malah langsung berbalik dan tidak mau mengatakannya kembali. Melihat hal itu membuat Oscar tersenyum, karena tingkah Frank yang berpura-pura tidak mendengarnya. Lalu scene berpindah ke keesokan harinya. Terlihat Frank yang merasa ketakutan saat melihat pintu yang begitu mengerikan, dan ia bertanya, apakah benar ini pintunya? Oscar mengiyakan. Hal itu langsung membuat Frank sangat terkejut karena bagaimana bisa pintu masuk aula latihan terlihat seperti penjara. Bahkan di mata siapapun yang melihatnya. Namun dengan santainya Oscar mengatakan bahwa memang dulunya tempat itu digunakan sebagai penjara. Jadi kau memang tidak salah kalau mengira itu adalah penjara. Mendengar hal itu, Frank masih kebingungan karena kenapa dirinya disuruh untuk melakukan latihan tertutup. Padahal aku tidak salah apa-apa. Tapi Oscar mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Vice Master Tower. Jadi hal ini karena dia yang memiliki harapan sangat tinggi kepadamu. Namun hal itu malah membuat Frank sangat kesal karena kenapa dia malah disuruh untuk melakukan latihan tertutup. Padahal, kau bilang Vice Master Tower sangat berharap tinggi kepadaku, ditambah aku yang baru istirahat sehari. Oscar membalas, ya lihatlah sisi positifnya, kau akan mendapatkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan spirit dan menjadi magi level 4, berarti akan banyak hal yang harus kau proses dan perbaiki. Namun dengan sangat lemas, Frank mencoba membujuk Oscar agar tidak memasukkannya ke dalam tempat itu. Tapi Oscar memintanya untuk tenang, karena kau tidak akan mati meskipun memasuki tempat itu. Mendengarnya, Frank mencoba memastikannya kembali dengan bertanya, apakah yang kau katakan benar? Tapi sembari menutup pintu, Oscar mengatakan, ia aman saja dan selamat bersenang-senang di dalam sana. Lalu setelah Oscar menutupnya, ia berujar di dalam hati, ya sebenarnya, akulah yang telah meminta hal ini. Kemudian scene flashback ke malam setelah duel terlihat Hamel yang terkejut karena Oscar meminta agar Frank melakukan latihan tertutup selama 30 hari. Tapi apakah tidak apa-apa melakukan hal itu padahal dia telah memenangkan duelnya dan malah langsung mendapatkan pelatihan tertutup? Namun Oscar mengatakan bahwa Frank sangat membutuhkan hal itu. Mendengarnya, Hamel membalas, ya kalau begitu kita harus memberinya imbalan setelah 1 bulan itu berakhir. Tapi selain hal ini, ada kabar bagus di mana Guild Sirius menawarkan akses penuh ke jaringan distribusi mereka kepada kita dan tawaran ini gratis. Mendengar hal itu membuat Oscar cukup terkejut karena mereka yang tidak memberikan harga pada hal semacam ini. Lalu ia berujar di dalam hati, kurasa mereka cepat menghitung memang sesuai dengan seorang pedagang. Jadi kalau White Tower bangkit kembali dengan Frank sebagai mage, hebatnya, maka keluarga Sirius pasti akan sangat diuntungkan. Ya, niat mereka sudah jelas, tapi hal itu tidak buruk untuk White Tower. Namun saat Oscar mengatakan bahwa ini adalah hal yang bagus, Hamel kembali mengatakan, ada hal lain lagi, di mana aku ingin meminta bantuanmu, Oscar. Jadi apakah kau mau mempertimbangkan untuk mengajar kelas? Mendengarnya, Oscar pun membalas,
Ya bisa saja sih, tapi ujarnya. Sembari berpikir bahwa bukankah seharusnya dia akan memintaku untuk fokus kepada Departemen Potion. Lalu Oscar membalas, apakah ada alasan kenapa mage White Tower harus cepat naik level? Mendengarnya membuat Hamel cukup kagum, karena Oscar yang sangat tajam. Lalu ia bertanya apakah kau tahu tentang Night of the Mages? Oscar mengiyakannya dan mulai menjelaskan Night of the Mages. Hari di mana mage dari semua tower berkumpul di satu tempat, di mana pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesatuan di antara mereka. Tapi saat sang kaisar berharap kegiatan ini akan memperkuat ikatan antar tower, ternyata hal itu salah, karena para mage malah saling bertengkar saat bertemu. Namun bukankah kegiatan itu telah dihentikan? Setelah beberapa tahun, jadi kenapa tiba-tiba saja Hamel membahas hal ini? Lalu Oscar mengira bahwa sepertinya Baginda Kaisar berencana menghidupkan kembali acara Night of the Mages. Hamel mengiyakannya meskipun belum diumumkan ke publik, tapi saat tahun baru tiba keluarga kekaisaran akan memberikan pengumuman resmi. Ya, kuharap ini hanyalah kekhawatiranku saja. Tapi aku waspada terhadap Black Tower, di mana selama mereka terus mengincar posisi di 4 Magic Tower utama, kemungkinan besar White Tower akan menjadi target serangan mereka. Meskipun semuanya telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, tapi aku masih merasa khawatir dengan murid-muridku. Mendengarnya membuat Oscar berekspresi seperti anime JoJo dan mengatakan, tenang saja, aku akan melakukannya. Lalu scene berpindah ke Magic Tower lantai 36 di kampus. Terlihat Oscar yang merasa kesal karena mendengar Black Tower yang berusaha ingin mengambil posisi White Tower, dan ia berujar di dalam hati, wah, mereka sombong sekali. Lebih baik aku mati daripada menyaksikan White Tower disingkirkan. Tapi untuk saja Frank berhasil naik ke level 4, dan Fusion dengan spirit kelas rendah memang gerakan yang bagus. Tapi sepertinya aku berhutang lagi kepadanya. Ya, sosok demigod itu mengingat seorang manusia biasa yang bahkan tidak bisa menepati janjinya. Lalu scene berpindah ke 2 hari yang lalu saat melakukan summoning. Terlihat spirit yang marah-marah. Karena bagaimana mungkin orang membuat kontrak dengan spirit yang disummon oleh orang lain? Namun Oscar memintanya untuk tenang. Tapi dengan kesal, spirit itu tidak mau, karena bagaimana bisa ia tenang di situasi semacam ini. Mendengarnya, tiba-tiba saja Oscar mengatakan, Silofrian of Serenity. Katakan ini kepadanya, sang White Mage telah kembali. Namun hal itu membuat spirit kesal dan berkata berani. Beraninya seorang manusia biasa menyebut nama Spirit King. Tapi tiba-tiba saja, ia terkejut karena merasakan sang Spirit King yang merespon Oscar. Lalu dengan kebingungan spirit itu bertanya, sebenarnya siapa dirimu? Sampai-sampai sang Spirit King memberikan perintah langsung kepada seorang manusia biasa, tapi sayangnya, Oscar tidak mau memberitahukan hal itu begitu saja kepadanya. Dan ia bertanya, jadi bagaimana iya atau tidak? Spirit itu membalas, ya beliau menyetujuinya, tapi hanya untuk spirit kelas rendah. Dan bukan untuk kontrak, tapi hanya fusion sementara. Namun hal itu sudah cukup memuaskan Oscar dan ia pun berterima kasih kepadanya. Tapi spirit itu kembali mengatakan, oh iya, dia juga memberitahuku untuk menyampaikan ini. Jangan lupa janjimu dahulu, katanya. Lalu scene kembali ke waktu. Sekarang terlihat Oscar yang berpikir bahwa kali ini dia akan menepati janjinya karena dulu ia tidak sempat dan malah mati duluan. Ditambah, kau telah menyelamatkan begitu banyak nyawa mage dari White Tower. Jadi pasti aku akan membalas budi dengan bunga yang indah, ujarnya sembari memasang pengumuman kelas khusus, di mana memiliki syarat mage dari White Tower. Topik reinterpretasi Magic dasar, waktu setiap Senin dan Kamis, pukul 9 sampai 3 sore, lokasi lantai 36 bangunan, utama ruang kelas 4, kemudian sembari tersenyum Oscar, mengatakan bahwa sebelum menepati janjiku, aku akan memeriksa orang-orangku sebentar. Lalu scene berpindah ke saat dilaksanakannya kelas khusus, terlihat salah satu murid yang menyapa rekan-rekannya, dan bertanya, apakah kelas khusus ini hanya untuk kelas 3 ke bawah? Karena ia tidak melihat satupun senior di sini. Temannya membalas, ya mungkin saja karena ini pelajaran dasar, jadi magi level menengah mungkin sangat sibuk. Namun wanita berambut hijau mengatakan bahwa meskipun begitu, sepertinya White Tower jadi sedikit lebih santai lagi. Karena aku dengar Vice Master Tower sendiri yang mengundang instrukturnya, dan kelas ini bahkan diadakan di bangunan utama, di mana dulu seminar kekaisaran diadakan di sini juga kan. Mendengarnya membuat temannya semakin semangat, karena ia mengira bahwa instrukturnya pasti luar biasa. Namun tiba-tiba saja seseorang yang ada di belakangnya mengatakan bahwa mereka terlalu berlebihan. White Tower menggunakan ruangan pasti hanya karena ruangan ini sudah lama tidak digunakan.
jadi tidak perlu lebay. Begitu, ujarnya, yang bernama Damien Proud, putra tunggal dari keluarga Count Proud. Tapi temannya memintanya untuk tidak berpikir negatif, karena bukankah hal ini bisa dibilang investasi masa depan. Namun Damien membalas, ya kalau ini memang investasi, maka mereka pasti akan menawarkan pelajaran lebih lanjut seperti tower lainnya, dan bukan pelajaran seperti reinterpretasi magic dasar. Jadi lihatlah, di sini ada 32 orang kan, dan hanya ada satu mage level rendah yang tidak hadir. Maka jika memang kelas ini bagus, si jenius level 2 itu pasti sudah menganugerahkan kita dengan kehadirannya. Tapi tiba-tiba saja, terdengar suara yang menggema memerintahkan mereka untuk menyudahi perbincangannya, ujar orang itu sembari menggunakan skill soundbind, yang membuat murid-murid itu tidak bisa berbicara, dan salah satu murid menganggap bahwa ini pasti adalah sihir silence. Lalu sembari menyapa murid-murid, orang itu berjalan memasuki ruangannya, yang ternyata orang itu adalah Oscar yang mulai hari ini akan mengajar reinterpretasi magic dasar. Namun melihat orang yang akan mengajar mereka adalah mage level 2, membuat murid-murid itu kecewa karena ekspektasi mereka yang terlalu tinggi. Tapi Oscar mewajarkannya jika ada beberapa orang yang kecewa. Lalu murid-murid itu pun memiliki beberapa pikiran tersendiri, di mana ada yang masih berpikir positif, karena setidaknya Oscar masih sadar diri. Tapi ada juga yang merasa aneh karena mage yang levelnya lebih rendah dari mereka akan mengajari mereka ya, meskipun dia memang senior kita, dan bahkan ada yang menganggap bahwa Oscar insecure karena menggunakan mantra yang membungkam mulut mereka. Tapi tiba-tiba saja, Oscar mengatakan bahwa kalau kalian tidak suka, kalian boleh pergi, karena kalian bukan lagi murid akademi di bawah pengawasan guru kalian. Tapi ada satu syarat di mana buktikan kalau kalian tidak butuh belajar apapun lagi. Jadi waktunya hanya 10 menit. Dan selama waktu itu, katakan saja kalian tidak mau menghadiri kelas ini. Gimana, mudah saja kan? Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.